Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Tandati. Film India berbahasa Tamil yang dirilis pada Juni 2023. Di mana film ini menceritakan tentang seorang polisi berpangkat rendah mengambil kasus yang mengharuskannya menemukan sepasang anting emas yang dicuri milik seorang wanita yang telah meninggal. Siapakah pencurinya? Dan mampukah polisi tersebut menemukan anting yang hilang? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan memperlihatkan kantor polisi di sebuah desa, di mana hari itu asisten komisaris menemui inspektur untuk membahas penyergapan yang akan mereka lakukan malam ini kepada seorang kriminal bernama Devaraj. Tetapi mereka harus melakukan penangkapan tanpa kekerasan. Malamnya inspektur membawa anak buahnya, termasuk seorang kepala polisi bernama Subramani, yang memang sudah memantau lebih dulu di sana. Akan tetapi inspektur justru menyuruh Subramani untuk menunggu di mobil dan tidak ikut dalam penyergapan. Karena fokus utama mereka adalah penangkapan tanpa kekerasan, sementara inspektur sangat tahu kalau Subramani tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Namun ketika melakukan penyergapan, mereka justru salah mengejar tersangka, di mana yang mereka kejar adalah istri Devaraj. Sedangkan Devaraj pergi ke arah yang berlawanan, tetapi justru bertemu dengan Subramani. Subramani pun langsung berusaha menghentikan Devaraj, tetapi karena Devaraj mengeluarkan pisau dan mencoba lari, Subramani terpaksa mengambil pistol milik inspektur yang ditaruh di mobil, lalu ia pun menembak Devaraj. Karena penembakan tersebut, Subramani akhirnya disidang oleh para petinggi polisi. Sebelumnya Subramani pernah berkelahi dan mematahkan lengan seseorang di pasar, dan masalah tersebut meningkat hingga ke Komnas HAM, yang menyebabkan Subramani dipindahkan ke kantor polisi di desa yang sekarang. Subramani mencoba membela diri atas tindakannya tersebut, apalagi Devaraj telah melakukan 3 pembunuhan dan terlibat dalam banyak kasus. Tetapi Subramani justru mendapat peringatan keras dari atasannya, ditambah sisa 10 hari ke depan Subramani akan pensiun, dan jika ia masih melakukan kesalahan yang sama, maka ia tidak akan pernah mendapatkan uang pensiunnya. Siang harinya seorang pemuda bernama Selva mendatangi kantor polisi dalam keadaan panik dan mengatakan kalau neneknya sudah hilang selama 4 hari. Neneknya bernama Tangaponu dan berusia sekitar 57 tahun. Dan saat pemuda tersebut mengatakan kalau dia berasal dari desa Kidaripati, semua polisi di sana terkejut dan terdiam. Polisi mengatakan kalau mereka tidak ingin pergi ke desa tersebut karena warga di sana yang arogan dan main hakim sendiri. Dan alasan itu karena terakhir kali salah satu polisi pernah datang untuk menyelidiki kasus perselingkuhan seorang istri yang meningkat menjadi perkelahian dan kekerasan. Tetapi polisi tersebut justru dituduh memiliki hubungan gelap dengan wanita yang berselingkuh, dan sang polisi justru dipukuli dan dipermalukan oleh warga di sana. Mereka pun lalu mengusir Selva dari kantor dan tidak ingin membantunya. Di waktu yang sama, Subramani tiba di kantor dan bertemu dengan Selva. Selva yang panik dan bingung, lalu meminta tolong pada Subramani karena polisi di dalam tidak ada yang mau membantunya. Selva pun mengatakan kalau neneknya sudah hilang selama 4 hari dan ia sudah mencarinya di seluruh desa tetapi tidak ketemu. Selva sangat khawatir karena neneknya belum makan selama 3 hari sebelum meninggalkan rumah. Lalu keempat putri dari Tangaponu pun datang dan memohon pada Subramani untuk menemukan ibu mereka. Subramani yang kasihan lalu meminta mereka membuat laporan kehilangan, kemudian ia bersama Selva pergi ke kota untuk mencari di sana.
Di tengah jalan, Subramani bertanya, mengapa Nenek Selva memilih pergi dari rumah. Mendengar pertanyaan Subramani, Selva pun menjadi marah dan mengatakan kalau semua itu karena anak-anaknya yang serakah. Lalu Selva pun menceritakan kembali alasan neneknya meninggalkan rumah. Nenek Selva atau Tangaponu adalah wanita yang baik dan dermawan dan ia sangat dihormati di desa. Tangaponu memiliki 6 anak, 4 perempuan dan 2 laki-laki. Dan setelah suaminya meninggal, Tangaponu pun merawat ke-6 anaknya sendirian hingga mereka menikah dan tinggal sendiri. Selva adalah putra dari anak laki-laki Tangaponu yang sudah meninggal. Dan putra Tangaponu yang terakhir adalah Pandi, seorang pecandu alkohol dan temperamental. Pandi sangat membenci polisi karena wanita yang ia cintai menikah dengan seorang polisi. Mendengar itu Subramani pun menjadi cemas. Dari kelima anak Tangaponu, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar sayang dan mengkhawatirkan sang ibu. Tetapi mereka semua hanya merampas semua kekayaan, harta benda, dan perhiasan milik sang ibu. Bahkan rumah yang ia miliki pun kini telah ia pindahkan kepemilikannya kepada ibu Selva tanpa memberitahukan anak-anaknya, karena ia takut mereka akan merampas rumah itu juga darinya. Setelah semua harta bendanya dirampas, Tangaponu pun hanya menghabiskan waktunya di tempat tidur selama berbulan-bulan. Dan mulai saat itu, keempat putrinya rutin datang mengunjungi Tangaponu, akan tetapi maksud dan tujuan mereka hanya terpusat pada satu-satunya barang berharga Tangaponu yang tersisa, yaitu anting emas yang bernilai tinggi. Mengetahui maksud dari keempat bibinya, Selva memberitahukan itu pada neneknya, yang membuat Tangaponu sangat sedih karena anting tersebut sangat berharga baginya. Dan saat itulah Selva mengetahui sejarah dari anting tersebut, di mana anting itu adalah hadiah dari kekasih Tangaponu bernama Vira. Tangaponu dan Vira dari kasta yang berbeda, dan keluarga Tangaponu tidak menyetujui hubungan tersebut. Karena itulah mereka kawin lari dan bersembunyi di sebuah rumah. Akan tetapi keluarga Tangaponu berhasil menemukan mereka hingga mereka akhirnya membunuh Vira dan membuangnya ke dalam sumur. Setelah mengetahui sejarah tentang anting tersebut, Selva sangat sedih dan itu adalah terakhir kali ia bertemu dengan neneknya sebelum neneknya pergi meninggalkan rumah. Selva dan Subramani akhirnya tiba di kota dan mereka pun langsung mencari Tangaponu. Tetapi hingga malam hari, mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Esoknya, Subramani memeriksa dan mencari di terminal bis. Dan secara kebetulan di sana, ia melihat Tangaponu yang berjalan sempoyongan di terminal. Subramani langsung menghampiri Tangaponu yang terjatuh dan pingsan. Subramani langsung membawanya ke rumah sakit, lalu memberitahukan Selva. Akan tetapi, nyawa Tangaponu sudah tidak tertolong dan ia pun meninggal di rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, Selva sangat terpukul dan sedih ketika melihat neneknya yang sudah meninggal. Saat jasad Tangaponu akan dibawa ke desa, Selva meminta Subramani untuk ikut bersamanya karena ia takut kalau anak-anak Tangaponu akan membuat masalah. Subramani yang kasihan pada Selva terpaksa mengiyakannya dan ikut ke desa Kidaripati. Ketika tiba di desa, jasad Tangaponu pun disambut dengan tangis pilu anak-anaknya dan juga warga desa. Jasad Tangaponu lalu didudukan di kursi untuk dilakukan ritual dengan masih memakai antingnya.
Malamnya inspektur menelpon Subramani dan bertanya mengapa Subramani tetap pergi ke desa Kidaripati, padahal ia sudah diperingatkan. Subramani lalu memberitahukan alasannya, dan ia pun meminta pada inspektur untuk mengirim 2 petugas polisi ke tempatnya. Tetapi inspektur yang marah mengatakan kalau tidak ada satu polisi pun yang ingin pergi ke desa tersebut. Kemudian inspektur memperingatkan Subramani agar tidak membuat masalah di sana dan jangan memukul siapapun di sana ketika sedang marah. Sementara di rumah, semua putri Tangaponu memandang dan memperhatikan ke tempat yang sama, yaitu anting emas milik ibu mereka. Dan masing-masing dari mereka ingin mendapatkan dan memiliki anting tersebut. Pagi harinya, semua orang di sana yang masih tertidur dikagetkan dengan hilangnya anting milik Tangaponu. Hingga keempat putri Tangaponu saling berkelahi dan menyalahkan satu sama lain yang mencuri antingnya. Subramani yang berada di sana berusaha melerai tetapi tidak mampu. Ditambah Pandi datang dalam keadaan mabuk dan menyerang orang-orang di sana dengan parang. Pandi pun berteriak kepada warga yang melayat, jika ia tidak mendapatkan anting ibunya, maka tidak akan ada satupun dari mereka yang akan pulang dalam keadaan hidup. Subramani yang berada di sana benar-benar dibuat frustasi dengan situasi yang ia hadapi, di mana kepala desa dan warga menyuruh Subramani untuk pergi dan tidak perlu ikut campur dalam masalah di sana demi keselamatan Subramani. Tetapi Pandi melarang Subramani pergi sebelum ia sebagai seorang polisi menemukan anting yang hilang, atau Subramani akan pulang tanpa nyawa. Ditambah Pandi sangat membenci polisi. Subramani yang dilema dengan situasinya, di mana ia merasa diintimidasi, tetapi ia tidak diizinkan untuk melakukan kekerasan. Akhirnya Subramani pun memutuskan untuk menyelidiki kasus hilangnya anting karena dia adalah seorang polisi. Dan ia tidak memperdulikan peringatan dari kepala desa. Subramani kemudian kembali masuk ke dalam dan memeriksa. Lalu ia pun mulai bertanya kepada para wanita yang ada di sana, siapa yang mengetahui pertama kali anting tersebut hilang. Salah satu wanita di sana mengatakan kalau mereka semua terjaga hingga pukul 2 malam. Setelah itu semuanya tertidur. Lalu seorang nenek mengatakan ketika ia bangun dan minum kopi, ia tidak memperhatikan Tangaponu. Tetapi ketika ia pergi ke toilet dan kembali, ia baru sadar kalau anting tersebut sudah hilang. Sementara di luar, terlihat 4 orang pria datang ke desa untuk mencari Tangaponu. Kemudian mereka bertemu dengan kepala desa dan juga warga. Keempat pria tersebut adalah anak buah dari seorang penguasa bernama Tiruna. Dan alasan mereka mencari Tangaponu karena ada yang melihat jika Tangaponu telah membantu putri Tiruna kawin lari dengan seorang pria saat mereka bertemu di kuil. Tetapi karena Tangaponu sudah meninggal, anak buah Tiruna memberitahukan jika Tiruna akan datang ke sini untuk memperkarakan masalah putrinya. Dan itu membuat warga desa pun terlihat ketakutan. Setelah anak buah Tiruna pergi, Subramani pun datang ke sana. Kepala desa mengatakan pada Subramani, jika ada saksi mata yang melihat putri Tangaponu yaitu Virumayi bersama suaminya pada malam hari merencanakan untuk mencuri anting milik sang ibu demi melunasi hutang-hutang mereka. Dan suami Virumayi menghilang sejak pagi. Kepala desa pun menyuruh Subramani untuk menginterogasi Virumayi demi mengetahui kebenarannya. Akan tetapi terlihat suami Virumayi terikat di dalam sebuah lubang. Subramani lalu menginterogasi Virumayi di depan semua orang. Tetapi
Belum diketahui apakah Firumayi dan suaminya yang mencuri atau bukan, ketiga putri Tangaponu pun justru saling bertengkar karena sama-sama menginginkan anting tersebut yang membuat Subramani sangat marah dan melerai mereka. Sementara Firumayi bersumpah kalau ia tidak mencuri anting ibunya dan ia tidak tahu keberadaan suaminya dari semalam. Lalu tiba-tiba seorang petugas asuransi datang mencari Tangaponu. Mengetahui Tangaponu sudah meninggal, petugas asuransi pun mengatakan kalau Tangaponu memiliki uang asuransi yang sudah bisa dicairkan dari bulan lalu. Tetapi 4 hari yang lalu, Tangaponu menelponnya dan mengatakan kalau uang asuransi itu harus diberikan kepada anak-anaknya. Jadi Tangaponu pun datang ke kantor untuk menandatangani prosedur ahli waris. Dan uang asuransi tersebut sebesar 15 lakh rupiah atau sekitar 300 juta rupiah. Mendengar uang sebanyak itu, seketika kelima anak Tangupanu melupakan pertengkaran mereka dan juga seketika melupakan masalah anting yang hilang. Mereka berlima pun kompak berdamai demi mendapatkan uang 300 juta yang akan mereka bagi rata. Karena semua anak Tangaponu sudah berkumpul, mereka pun akhirnya menandatangani semua berkas prosedur dan uangnya akan mereka dapatkan dalam waktu 1 minggu ke depan. Anak-anak Tangaponu pun terlihat sangat bahagia mendapatkan uang sebanyak itu. Karena masalah anak-anak Tangaponu sudah terpecahkan, warga pun berniat untuk segera mengkremasi jasad Tangaponu. Akan tetapi masalah baru muncul, yaitu Tiruna yang datang ke sana dan melarang warga mengkremasi jasad Tangaponu hingga putrinya kembali. Subramani pun mencoba berbicara baik-baik dengan Tiruna agar Tiruna membiarkan warga mengkremasi jasad Tangaponu. Tetapi karena Tiruna tetap ngotot melarang kremasi, Subramani pun marah dan menampar wajah Tiruna lalu menghajar kedua anak buahnya. Yang membuat warga desa di sana termasuk Pandi sangat terkejut dengan keberanian Subramani. Subramani lalu mengusir Tiruna pergi dari sana. Melihat kejadian tersebut, semua warga yang ada di sana hanya terdiam dan mulai menghormati Subramani yang awalnya mereka anggap sebagai polisi yang bodoh. Akhirnya prosesi pemakaman pun dilakukan dan Subramani pun ikut mengantarkan jasad Tangaponu ke tempat kremasi. Setelah selesai mengkremasi jasad Tangaponu, semua warga pun pulang kembali ke desa, kecuali Subramani yang masih berada di sana. Dan sebelum pulang, Selva berterima kasih kepada Subramani yang telah membantunya selama ini. Ketika semua orang sudah pergi, Subramani terlihat sedang menggenggam anting milik Tangaponu. Lalu kita pun diperlihatkan kembali saat Subramani bertemu dengan Tangaponu di terminal. Ternyata sebelum dibawa ke rumah sakit, Subramani sempat menasehati Tangaponu untuk pulang ke rumah karena kondisi Tangaponu yang tidak sehat. Tetapi Tangaponu hanya terdiam dan tidak menghiraukan nasihat Subramani. Bahkan Tangaponu memilih untuk pergi meninggalkan Subramani. Subramani mencoba menahannya, tetapi Tangaponu tidak peduli. Lalu tiba-tiba Tangaponu terkejut dan terdiam ketika Subramani memanggil namanya dengan sebutan Tanggo. Karena satu-satunya orang yang memanggilnya seperti itu hanyalah Vira, kekasihnya dulu. Mendengar itu Tangaponu pun menangis karena pria yang ada di hadapannya adalah Vira. Tangaponu bertanya mengapa Vira tidak datang mencarinya selama ini. Tangaponu mengira jika Vira sudah mati. Subramani atau Vira mengatakan jika saat itu ia diselamatkan oleh warga dari dalam sumur. Dan ketika ia pulih, ia pun pergi untuk mencari Tangaponu.
Tetapi saat itulah ia melihat Tanggapono yang sudah dinikahkan dengan pria lain. Karena Tanggapono percaya kalau Vira sudah mati, bahkan untuk mengingatkannya pada Vira, Tanggapono rela melubangi telinganya hanya agar bisa memakai anting besar pemberian Vira tersebut. Mengetahui itu, Vira yang tidak ingin rumah tangga Tanggapono hancur, andai Tanggapono mengetahui kalau ia masih hidup, Vira pun memilih untuk pergi meninggalkan desa dan juga Tanggapono. Kemudian melalui kenalannya, ia pun didaftarkan sebagai seorang polisi dan bergabung dengan kepolisian. Subramani atau Vira dipindahkan ke desa ini 6 bulan yang lalu, dan ia juga tidak tahu kalau Tanggapono juga tinggal di sini. Tetapi saat Selva menceritakan tentang anting milik Tanggapono, saat itulah ia sadar dan merasa sedih dengan apa yang terjadi pada Tanggapono. Dan ternyata selama ini Subramani memilih untuk tidak menikah karena masih mencintai Tanggapono. Mendengar itu Tanggapono pun sangat sedih. Kemudian Tanggapono mengatakan pada Subramani kalau ia sangat pusing karena sudah 4 hari ia tidak memakan apapun. Mendengar itu Subramani pun bergegas pergi membeli makanan. Akan tetapi ketika ia kembali, ia pun melihat orang-orang yang sedang mengerubungi Tanggapono yang pingsan di terminal. Namun ketika dibawa ke rumah sakit, nyawa Tanggapono sudah tidak tertolong. Dan itu membuat Subramani sangat sedih karena kembali kehilangan wanita yang ia cintai untuk selama-lamanya. Dan malam itu, ternyata Subramani juga mendengar Virumayi dan suaminya yang merencanakan untuk mencuri anting pemberiannya. Karena itulah saat suami Virumayi akan pergi untuk mencuri anting, Subramani mencegatnya, lalu mengikat dan memasukkannya ke dalam lubang. Kemudian pada saat semua orang tertidur, Subramani masuk ke dalam, lalu mengambil anting tersebut dari telinga Tanggapono. Dan alasannya melakukan itu, karena dulu saat Tanggapono meminta Vira untuk membelikannya anting tersebut, Tanggapono mengatakan kalau ia ingin anting tersebut terus bersamanya, bahkan di atas tumpukan kayu pemakamannya. Hanya dengan begitu, ia akan merasa kalau Vira akan selalu bersamanya sampai akhir. Dan Subramani akhirnya memenuhi permintaan Tanggapono dengan menaruh anting tersebut di kayu pemakaman Tanggapono. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Tandati, di mana Subramani secara tidak sengaja terhubung kembali dengan masa lalunya saat mengambil kasus yang ditolak oleh semua polisi di desa. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.